Pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur telah mencuri perhatian global. Tak terkecuali di negara tetangga. Malaysia merespon langkah besar Indonesia ini sangat bervariasi, menggambarkan campuran antara kekaguman dan cacian. Bagi banyak orang Malaysia mengatakan bahwa pembangunan IKN adalah simbol dari keberanian dan visi Indonesia untuk masa depan. Mereka memuji desain futuristik dan konsep berkelanjutan yang diterapkan dalam proyek ini. Media dan analis di Malaysia seringkali mengungkapkan kekaguman terhadap ambisi besar Indonesia untuk menciptakan kota baru yang tidak hanya modern tetapi juga ramah lingkungan. Dari perspektif ini, IKN dipandang sebagai langkah monumental yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki rencana jangka panjang yang solid untuk memajukan infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Namun, di sisi lain, ada juga suara-suara kritis yang menyuarakan cacian dan skeptisisme. Beberapa pihak di Malaysia meragukan kelayakan proyek sebesar ini dan mempertanyakan dampak lingkungannya. Ada kekhawatiran bahwa pembangunan IKN dapat menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem lokal dan masyarakat sekitar. Beberapa komentar menilai bahwa ambisi besar ini bisa berujung pada masalah besar, baik dalam hal pelaksanaan maupun keberlanjutannya. Kritikus mengkhawatirkan bahwa proyek ini mungkin lebih banyak dibesar-besarkan daripada hasilnya di lapangan. Dalam pandangan Malaysia merespon terhadap pembangunan IKN adalah kekaguman yang bercampuran dari keraguan-keraguan terhadap pembangunan ibu kota baru Indonesia. Perkembangan IKN adalah cermin dari dinamika dan kompleksitas hubungan internasional, di mana ambisi dan kritik saling berbaur. Sarawak akan memanfaatkan jalinan kerjasama dengan wilayah Kalimantan Barat atau KALBA Indonesia untuk bersama-sama menerokai peluang pelaburan dan kerjasama pembangunan di Kalimantan Timur atau KALTIM yang menjadi lokasi baru ibu negara Indonesia, Nusantara. Proyek pembangunan di ibu kota Nusantara ini bukan sekadar konstruksi biasa. Ini adalah fondasi masa depan bangsa. Setiap detiknya berharga. Setiap batanya berarti, karena IKN bukan hanya tentang kota baru, tapi tentang harapan dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Kita semua menanti dengan antusias, berharap proyek ini selesai tepat waktu dan memberikan manfaat luar biasa bagi masyarakat dan bangsa. Saat ini, para pekerja tak kenal lelah melaksanakan kegiatan konstruksi di beberapa titik krusial di IKN. Proyek Istana Garuda dan Istana Presiden menjadi jantung dari pembangunan ini, dengan progres yang dikebut tanpa henti. Meski cuaca seringkali menjadi penghalang. Perlahan tapi pasti ibu kota Nusantara mulai menampakkan wujudnya. Ya, namun di balik mega proyek ibu kota Nusantara terdapat jerih payah para pekerja konstruksi yang menyimpan kisah suka dukanya selama bekerja. Para pekerja di lapangan, sahabat sejati pembangunan bangsa, terus meneguhkan tekad mereka. Mereka tak gentar menghadapi tantangan, karena mereka tahu bahwa masa depan ibu kota Nusantara ada di tangan mereka. Kehadiran ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur membawa dampak positif bagi provinsi tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah perusahaan kecil dan pekerja di kota Balikpapan, Kaltim mengalami kenaikan sebagai dampak positif dari kepindahan ibu kota baru Indonesia, yakni IKN. Ini menggambarkan ekonomi daerah tumbuh positif.
Pernahkah kita membayangkan bagaimana dampak kepindahan ibu kota baru Indonesia ke Kalimantan Timur bagi masyarakat setempat? Nyatanya, perubahan ini lebih dari sekadar perpindahan administratif. Ini adalah lompatan besar bagi perekonomian daerah, dan Balikpapan adalah salah satu bintang yang paling bersinar. Lalu, bagaimana dengan mereka yang meragukan kebijakan Presiden Jokowi? Atau bahkan tetangga kita di Malaysia yang mungkin memandang sinis proyek ini? Faktanya, data tidak bisa berbohong. Hadirnya ibu kota baru di Kalimantan bukan hanya berdampak positif bagi pembangunan fisik, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. Lapangan pekerjaan bertambah, pengusaha kecil bermunculan, dan roda perekonomian terus berputar dengan kecepatan yang semakin tinggi. Jadi, bagi mereka yang masih meragukan, saatnya membuka mata lebar-lebar. IKN bukan sekadar proyek prestisius, tetapi juga katalisator perubahan yang menguntungkan semua orang, terutama masyarakat lokal yang merasakan langsung dampaknya. Balikpapan adalah contoh nyata dari bagaimana visi besar dapat diimplementasikan menjadi kenyataan yang memberi manfaat konkret bagi rakyat. Ekonomi tumbuh, peluang berkembang, dan masa depan semakin cerah. Ini bukan soal suka atau tidak suka, ini soal fakta. Dan fakta menunjukkan bahwa IKN membawa angin segar bagi masa depan Indonesia. Ibu kota Nusantara Pusat Pemerintahan Baru Indonesia semakin memantapkan diri sebagai simbol modernitas dan keberlanjutan. Salah satu elemen kunci yang juga menarik perhatian publik adalah Plaza Seremoni, sebuah taman terbuka hijau yang didesain menjadi jantung perayaan dan kegiatan masyarakat di ibu kota baru ini. Dirancang sebagai ruang publik multifungsi yang mengedepankan konsep ruang terbuka hijau, dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern yang mendukung berbagai kegiatan. Selain menjadi lokasi strategis untuk acara-acara resmi, juga dilengkapi dengan area jogging, taman bermain anak, serta zona rekreasi keluarga. Taman terbuka ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat urban yang menginginkan ruang untuk bersantai dan berolahraga di tengah kesibukan kota. Sebagai bagian dari pengembangan ibu kota Nusantara, Plaza Seremoni ini tidak hanya menjadi ikon estetika, tetapi juga pusat kegiatan sosial. Taman ini diharapkan mampu mempererat hubungan antar warga, menciptakan ruang interaksi yang sehat. Seperti yang kita ketahui, IKN dirancang untuk menjadi pusat pemerintahan baru yang modern dan ramah lingkungan di Indonesia. Salah satu inovasi menarik yang telah diterapkan di IKN adalah penyediaan air keran yang dapat langsung diminum. Inovasi ini tidak hanya menjadi langkah maju dalam penyediaan fasilitas umum, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan kualitas hidup yang lebih baik bagi warga IKN di masa mendatang. Perlu diketahui, air keran di IKN telah melalui berbagai proses pengolahan yang canggih, sehingga aman untuk dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Hal ini tentu menjadi contoh nyata dari penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari di IKN, yang juga sejalan dengan visi IKN sebagai kota yang berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan air keran yang dapat langsung diminum di IKN bukan hanya sebuah kemajuan teknologi, tetapi juga langkah penting menuju pembangunan kota yang lebih modern, sehat, dan efisien. Proyek pembangunan di ibu kota Nusantara ini bukan sekadar konstruksi biasa, ini adalah fondasi masa depan bangsa. Setiap detiknya berharga, setiap batanya berarti, karena IKN bukan hanya tentang kota baru, tapi tentang harapan dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Kita semua menanti dengan antusias, berharap proyek ini selesai tepat waktu dan memberikan manfaat luar biasa bagi masyarakat dan bangsa. Tapi ingat, ini bukan pekerjaan mudah. Mari kita bersatu, dukung dengan sepenuh hati dan doakan agar setiap rintangan bisa dilalui dengan lancar. Kita ingin melihat IKN berdiri megah, menjadi simbol kejayaan Indonesia di masa depan.
Terima kasih telah bersama kami dalam mengikuti setiap langkah perjalanan ini. Tetap pantau perkembangan terbaru IKN melalui kanal kami, karena cerita besar ini baru saja dimulai, dan kita semua adalah bagian dari sejarahnya. Salam dari JSI, Nusantara.